الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah. Ada 4 kaidah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Apa? Yang pertama, tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain.
Yang kedua, tidak mungkin ada hadis yang sahih sabda Nabi bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Yang ketiga, tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang keempat, yang terakhir, tidak mungkin ada ayat Al-Quran atau hadis sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena empat-empatnya dari Allah. Empat-empatnya bukan karangan manusia. Empat-empatnya betul-betul Allah yang berbicara, ilmu pengetahuan Allah yang menciptakan. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang bertentangan itu kalau yang bukan dari Allah. Kalau dari Allah tidak mungkin ada yang bertentangan. Oleh karena itu Al-Quran, hadis, kalau itu bukan dari Allah, pasti terdapat perselisihan yang banyak. Nah, kita sendiri yang tidak sampai akalnya. Kita yang tidak faham dengan ayat itu, hadis itu. Jadi seolah bertentangan. Ambil contoh seorang tokoh di negeri kita, sudah tidak ada, rahimahullah, yang sangat keras terhadap syirik, bid'ah, tahayul. Tapi beliau tergelincir dalam masalah ini. Beliau mengatakan hadis badal haji bertentangan dengan surat An-Najm. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Apa yang dia usahakan sendiri. Kalau saya yang baca Al-Fatihah, enggak mungkin antum yang dapat pahala. Enggak mungkin si fulan yang dapat pahala. Walaupun saya ikhlas, walaupun saya hadiahkan. Sampai di sini betul. Nah, kecuali antum ikut andil, saya bisa baca Al-Fatihah. Antum yang ngajarin saya, tentu itu usaha antum kan, ada 3. Dengan ilmu, dengan harta, dan anak. Beliau mengatakan hadis badal haji yang menghajikan kan, yang berhajikan anak. Kenapa ayah dapat pahalanya? Bertentangan dengan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mungkin mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Beliau lupa atau mungkin belum sampai kepada beliau hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna auladakum min kasbikum bal min atyabi kasbikum. Anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian, bahkan hasil usaha kalian yang terbaik. Dari kita banyak berusaha lalu menghasilkan mobil yang banyak, rumah mewah, sawah di mana-mana, perusahaan yang banyak. Kemudian anak. Maka kata Nabi, yang terbaik adalah anak. Itu kata Nabi SAW. Kalau kata iblis, kata setan, lain lagi. Karena iblis setan selalu menipu kita. Apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya dianulir oleh iblis. Ditipu kita oleh iblis. Kata siapa? Anak. Yang terbaik itu harta, perusahaan, sawah, dan seterusnya. Itulah iblis. Selalu berbeda dengan Allah dan Rasulnya, dan banyak dari kita tertipu oleh iblis. Nah, di sini kita melihat bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang seolah bertentangan dengan ayat tadi, ternyata tidak bertentangan. Kecuali yang menghajikan itu tetangganya, yang menghajikan itu temannya, yang menghajikan itu entah siapa yang sedang kuliah di Mekah. Jelas kena ini. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Dan usaha ini sekali lagi dengan 3. 1, harta kita. Harta kita. Dia bukan anak saya, dia bukan murid saya, tapi setiap kali dia baca Al-Quran, saya dapat pahalanya. Kenapa? Karena saya membiayai dia, mesantren dan seterusnya. Harta. Yang kedua, ilmu. Saya tidak pernah memberikan apa-apa kepada dia, saya mengajarkan Iqra. Lalu dia bisa baca Al-Fatihah, baca Al-Quran. Setiap kali dia
baca Al-Quran, saya dapat pahalanya. Yang terakhir anak. Yang terakhir anak. Saya berpisah dengan anak saya waktu anak saya bayi misalnya, atau begitu lahir dibawa ke panti asuhan misalnya. Saya tidak mendidiknya, saya tidak membiayainya. Dewasa jadi orang soleh, berilmu, apakah saya dapat pahalanya sebagai ayah? Dapat 3 itu. Adakah yang keempat, kelima, keenam? Tidak ada. Kalau ada orang bisa dihajikan, diumrohkan oleh mahasiswa dari sana, berarti ada yang keempat, ada yang kelima. Sebagian saudara-saudara kita yang tidak mengenal kaidah, ya bisa 7, bisa 8 dengan kias yang bermacam-macam. Maka siapapun bisa menghadiahkan pahala Al-Fatihah kepada siapapun. Kenapa? Karena tidak membatasi apa yang dibatasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3. Cuman 3. Apa? Harta, ilmu, anak. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada satu contoh. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin sekali rindu, ingin segera bertemu dengan Allah, Allah pun rindu sekali ingin ketemu dengan dia. Sebaliknya, orang yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi ketemu dengan dia. Kapan bertemu dengan Allah? Satu jawaban, mati. Mati. Bisakah tanpa mati bertemu dengan Allah? Tidak bisa. Satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah adalah mati, bukan sholat. Para imam tidak mengatakan sholat itu berjumpa dengan Allah, tidak, tapi berbisik. Sholat itu berbisik dengan Allah, bukan bertemu. Bertemu adalah mati. Ya. Berarti hadis ini seolah menyuruh kita suka mati, nyari mati, berharap mati. Padahal la yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin asabatu. Janganlah salah seorang dari kalian berharap-harap mati karena tertimpa kemudorotan. Bangkrut, saking bangkrutnya berharap ingin mati. Utang di mana-mana berharap ingin mati saja. Sakit yang luar biasa berharap ingin mati, haram. Haram, tidak boleh. Seolah bertentangan ini. Yang satu berharap mati haram, yang satu kita disuruh-suruh cepat mati karena bertemu Allah. Apakah bertentangan? Mungkin akal kita yang dangkal mengatakan iya. Tapi alhamdulillah kita punya para ulama. Dengan ulama-ulama kita akhirnya kita tahu kita dibimbing oleh para ulama kita. Ya, ini bukan karangan saya hanya meniru ucapan para ulama memahami 2 hadis yang seolah bertentangan. Apa kata para ulama? Waktu. Ya. Masalahnya di waktu. Kapan kita tidak boleh berharap-harap mati? Kapan? Sekarang ini. Sekarang ini. Nggak boleh kita berharap mati. Apalagi mematikan diri kita, bunuh diri. Sekarang ini. Kapan kita disuruh cepat-cepat mati, ingin segera ketemu dengan Allah? Jawabnya, indal gorgoroh. Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ketika sudah tidak ada harapan hidup lagi, disitulah kita disuruh cepat-cepat ingin mati. Dan itu tidak bisa direkayasa ya. Artinya seorang yang beriman, mukmin, beramal soleh, jauh dari maksiat, detik-detik sakaratul maut, dia pasti cepat-cepat ingin bertemu Allah. Sebaliknya orang kafir ahli maksiat, di saat sakaratul maut, dia ketakutan luar biasa.
Dia tidak ingin mati, tidak ingin bertemu Allah. Detik itu Allah tidak sudi ketemu dengan dia. Ternyata tidak bertentangan. Termasuk dalil di mana kita diancam mati dalam keadaan munafik kalau kita belum pernah perang. Man lam yaghzu wa lam yataghanna nafsuhu bil ghazwi. Barang siapa yang tidak pernah berperang dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang berjihad, famata fi syu'batin minan nifaq, lalu dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Berarti kita disuruh berharap perang, bercita-cita jihad perang. Di hadis lain, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Jangan kalian berharap ketemu musuh. Kan bertentangan di sini. Satu, kita disuruh bercita-cita perang, tentu ketemu musuh. Satu, jangan berharap ketemu musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap ketemu musuh. Kok bertentangan? Alhamdulillah para ulama menjelaskan tidak. Masalahnya di mana? Sama, di waktu. Di waktu. Kapan kita disuruh berharap-harap bercita-cita jihad perang? Sekarang ini. Sekarang ini. Jadi kita boleh bercita-cita bahkan harus kapan ada panggilan jihad. Saya siap. Mudah-mudahan mati syahid. Dosa saya yang begitu banyak dijamin ampun. Masuk surga insya Allah. Kan begitu kaidahnya. Mati syahid. Kapan kita tidak boleh berharap-harap ketemu musuh? Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW. Kapan? Menjelang perang. Menjelang perang, detik-detik mau perang. Loh, kok aneh? Justru detik-detik mau perang, kita dilarang berharap-harap ketemu musuh. Kenapa? Ini jawabannya. Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, perang jihad bukan tujuan. Tujuan utamanya apa? Supaya orang-orang kafir itu nggak jadi kekal di neraka. Biar orang-orang kafir itu tidak kekal di neraka, satu-satunya jalan bagi mereka orang kafir adalah masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, jadi perang apa tidak? Tentu tidak jadi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi misi suci dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Bawa pasukan, bawa senjata. Di medan perang. Tujuannya apa? Supaya orang-orang kafir itu jangan masuk neraka. Supaya sama dengan kita masuk surga. Kalau mereka semua masuk Islam, tentu nggak jadi perang. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jangan berharap-harap ketemu musuh di saat detik-detik mau berjihad. Dan itu terjadi di beberapa kasus, di beberapa peristiwa. Di mana perang nggak jadi karena mayoritas mereka masuk Islam tunduk sebagaimana Ratu Balqis. Nggak jadi perang kan, mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman dan masuk Islam. Begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.